Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Rosifah, NIM 171420199. Jurusan Perbankan Syariah kelas E semester 6. Nah, di sini saya akan menjawab soal-soal UTS MK Sistem Pengawasan Perbankan Syariah. Nah, langsung saja ke nomor pertama, yaitu sebutkan undang-undang Perbankan Syariah dan jelaskan pengertian bank syariah. Nah, undang-undangnya yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Nah, bank syariah sendiri adalah bank yang menjalankan usahanya sesuai atau dengan prinsip syariah. Nah, usahanya yaitu terdiri dari menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa layanan, lalu lintas pembayaran, dan jasa layanan perbankan lainnya. Nah, yang dimaksud dengan prinsip syariahnya sendiri yaitu prinsip-prinsip yang sesuai dengan sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan peran Bank Sentral atau Bank Indonesia yang Anda ketahui terhadap pemerintah. Nah, sudah kita ketahui ya bahwa bank itu kan sebagai penggerak perekonomian. Maka bank sentral sendiri sebagai hal terpenting perannya dalam pemerintahan. Nah, seperti menetapkan kebijakan moneter sebagai pengedar dan lalu lintas uang, dan bisa mengendalikan perekonomian serta mengontrol nilai harga. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa memang betul bank sentral itu bisa menjadi peran sekaligus membantu pemerintah dalam hal penggerak perekonomian. Pertanyaan selanjutnya yaitu paparkan imbas COVID-19 terhadap kondisi perekonomian di Indonesia, khususnya imbas bagi perbankan syariah yang ada di Indonesia. Sudah pasti wabah corona ini mengakibatkan turunnya perekonomian karena tidak adanya aktivitas masyarakat, di mana pemerintah memberikan kebijakan kepada masyarakat untuk tetap di rumah, sehingga aktivitas atau penggerakan masyarakat itu terbatas hanya di rumah saja. Oleh karena itu tidak adanya penghasilan, tidak adanya laba atau keuntungan yang didapat oleh masyarakat, sehingga itu menimbulkan penurunan ekonomi. Mengapa? Karena kan salah satu untuk memajukan perekonomian Indonesia atau menumbuhkan perekonomian Indonesia yaitu dengan membayar pajak. Jadi ketika masyarakat tidak mempunyai penghasilan setiap harinya, maka masyarakat tidak bisa membayar pajak. Begitu pula dengan di perbankan syariah, perbankan juga mengalami penurunan. Mengapa? Karena di situ tidak ada arus perputaran uang dari masyarakat, tidak ada masyarakat yang membayar angsuran. Nah, disitulah timbul resiko pembiayaan. Dengan masyarakat yang tidak mempunyai penghasilan, maka akan mengakibatkan pembayaran macet, maka akan terjadi profitabilitas yang menurun, dan NPF-nya juga akan meningkat, diakibatkan dengan gagalnya resiko pembayaran. Nah, jika perbankan syariah sendiri menurun atau perbankan yang lainnya menurun, maka akan mengakibatkan menurunnya pula perekonomian Indonesia. Bahkan sekarang kurs dolar terhadap rupiah juga meninggi menjadi 16.000 per US dollar. Nah, mengapa demikian? Karena Amerika Serikat juga mengalami virus ini, sehingga AS atau Amerika Serikat mengalami krisis kredit. Oleh karena itu, Bank Sentral Amerika Serikat memangkas bunga yang menyebabkan suku-suku bunga di negara lain meningkat. Untuk pertanyaan terakhir yaitu jelaskan menurut Anda tindakan apa saja yang seharusnya dilakukan oleh perbankan syariah dalam rangka membantu pemerintah menanggulangi masalah COVID-19. Nah, untuk perbankan syariah sendiri bisa menyediakan aplikasi bank yang dapat diakses dari rumah selama WFH ini. Jadi nasabah
masih bisa mengakses layanan perbankan walau hanya di rumah saja. Nah, itu mungkin bisa memudahkan nasabah tetap membayar kreditnya, sehingga timbullah kembali perputaran uang terhadap bank, sehingga bank mempunyai pendapatan kembali. Nah, untuk peran sistem pengawasan perbankannya sendiri, kita bisa lihat dari lembaga pengawasan tertinggi, yaitu pemerintah, di mana pemerintah sekarang mengeluarkan Perpu bahwa OJK diberikan kewenangan untuk mempercepat proses restrukturisasi dan merger bank bermasalah lebih awal. Hal ini diputuskan pemerintah agar bisa meminimalisir resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dalam perbankan syariah, karena semua ini sebagai pengawas insentif. Mungkin itu jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.